Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah masih semangat ternyata. Belum makan siang. Baik, tes. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati guru saya Prof. Fasli, Prof. Din Syamsuddin, Buya Taufik, dan Bapak Ibu, Bu Astri, Pak Jumhur, dan lain-lain, terima kasih sudah diberikan kesempatan dan juga diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari kepenulisan buku Jalan Nabi yang kedua. Saya kalau mau flashback Bapak Ibu, Sirah Nabawiyah itu di satu titik kehidupan saya itu menjadi sangat traumatik. Kenapa? Karena saya masih ingat betul sampai hari ini di kelas 5 SD saya dikeluarkan oleh guru tarikh saya sekolah di madrasah. Karena saya tidak membawa buku tarikhnya. Kenapa saya nggak bawa buku tarikhnya? Karena saya merasa bahwa ngapain sih ngafalin sejarah Nabi, kapan ibunya lahir, kapan bapaknya lahir. Waktu itu saya merasa buat apa belajar tarikh ini. Itu di kelas 5 SD sampai akhirnya saya dikeluarkan dari kelas. Saya masih ingat dikeluarkan di kelas sendirian. Dan di satu titik saya lahir di keluarga Betawi. Bapak kakek saya juga punya pesantren. Sering belajar atau sering di saat Maulid itu kami disuruh menghafalkan rawi azab namanya waktu itu. Disuruh menghafalkan rawi, tapi kita tidak pernah mengerti. Sampai di satu titik saat saya remaja saya sempat mempertanyakan, buat apa saya ngafalin ini? Kalau saya tidak paham. Sesuatu yang mungkin agak mencengangkan ya, karena masa remaja itu kata orang masa pencarian zaman itu ya. Dan saya melihat di sini banyak sekali pelajar yang sudah membaca buku Sirah Nabawiyah dengan kesadaran penuh. Dan itu adalah sesuatu yang membahagiakan bagi saya secara personal dan tentunya buat para bapak ibu guru, karena pasti itu sesuatu yang kita cari-cari. Bahkan saya sempat berdiskusi kakak saya waktu itu sempat berzanji, itu biasa orang berbanaan. Ya, tapi kakak saya datang dengan ide, dia bilang, Maulid kali ini kita nggak baca rebana, kita baca puisi bahasa Indonesianya supaya orang-orang jemaahnya mengerti katanya. Walaupun ide itu hanya sekali dilakukan karena tidak begitu diterima di kalangan masyarakat yang kita bisa pahami situasinya pada saat itu. Tapi ini sesuatu yang menurut saya penting karena kita mencari format yang terbaik dan bervariasi untuk segala orang, segala pembaca, segala kelompok usia, karena setiap orang juga punya preferensi untuk apa yang ingin dia baca, dari perspektif mana dia baca. Ya. Kemudian saya sendiri belajar, kemudian baca Muhammad Husin Haikal, kemudian baca bahkan sampai yang non-muslim sendiri yang baca Karen Armstrong, kemudian Muhammad sang Nabi pertama dan lain-lain. Kita membaca perspektif dan dari situ saya mencoba untuk memahami bahwa setiap orang bisa memahami nabinya, memahami Rasulullah SAW dengan perspektifnya dia dan dengan background historinya dia yang di belakang.
Dia punya pengalaman yang dulu, oh kayaknya nyantol nih di saya. Oh kayaknya ini yang saya cari. Suatu saat dia bisa temukan di buku ini, suatu saat mungkin dia orang lain menemukannya di buku yang lain. Dan proses membaca ini saya pikir adalah proses perlombaan ini dengan diberikan beberapa referensi itu memberikan alternatif. Dan itu sangat baik. Ada Barzanji, ada Asy-Syama'il, ada buku Jalan Nabi 2 yang semuanya punya gaya yang berbeda-beda. Dan saya diminta oleh Bu Astri tadi pagi untuk bisa mewakili tim penulis buku. Tentu saja bukan saya sendiri, ada Bu Astri di sini. Ada Uda Ahmad Fuadi, namanya sama dengan saya, sering tertukar. Tapi yang satu penulis novel terkenal, kalau saya bukan penulis novel. Ahmad Fuadi, penulis novel Negeri Lima Menara. Kemudian ada Ustaz Ahmad Hussein Fahasbu. Dan juga tentu saja tim penulis dari tim Mata Air yang harus diberikan aplaus. Karena berkat beliaulah Jalan Nabi 2 ini bisa diselesaikan dan dibaca oleh putra kita yang baru kelas 6 dan sudah menyelesaikan buku itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Mudah-mudahan kami berharap ini menjadi salah satu alternatif bacaan bagi semua kelompok usia, ya, sehingga mereka mendapatkan contoh pribadi Rasulullah SAW yang saat ini kita kekeringan untuk melihat siapa sih yang patut untuk dicontoh. Anak-anak saya tuh masih SMP, bukanya YouTube, Short, ya, TikTok dan lain-lain gitu ya. Yang buat mereka itu mudah sekali untuk bisa dilep dia, langsung masuk ke mereka, langsung lewat, diikuti oleh mereka. Ada musik diikuti lagi sama mereka. Dan kita butuh, tadi ada satu ide juga yang patut untuk bisa dicoba untuk tahun depan, bagaimana formatnya juga diperkaya, ya, sehingga mereka juga siapapun yang membaca pun bisa memberikan alternatif sajian buat siapapun yang ingin mendapatkan gambaran Rasulullah SAW. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama penulis juga mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang, dan jangan khawatir yang tidak ada dalam list. Pemenang tentu saja tetap menjadi pemenang karena membaca sirah Rasulullah SAW itu adalah sebuah kemenangan tersendiri. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.